Dari pantauan data Google terupdate selama kurun waktu 14 hari ini ya, dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 25 Juni, terlaporkan kasus terkonfirmasi positif itu sudah sampai di angka 178.842. Berarti kalau ditotal dari keseluruhan ya, sejak kasus pertama itu jumlahnya sudah melampaui 2 juta lebih. Ini di Indonesia, bukan di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Ceyolok yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe sih ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus belajar sama-sama. Lonjakan ini menurut Wakil Ketua Pengurus IDI terjadi itu karena masuknya virus COVID-19 dengan varian baru, yaitu varian Delta yang datangnya itu dari India. Di India sendiri, kasus ini tuh sudah kasus dengan varian Delta maksudnya ya, itu sudah merebak sejak akhir tahun lalu, Desember 2020, dan mengalami terus peningkatan sehingga terjadi tsunami COVID yang puncaknya itu terjadi di bulan Mei 2021 kemarin. Angka infeksi varian Delta ini memang lebih tinggi dari virus varian asalnya ya, dikarenakan itu karena adanya mutasi ganda virus, di mana si virus ini tuh menjadi lebih kuat dan lebih mudah atau cepat menginfeksi dari satu individu ke individu yang lain. Apa sih bedanya gejala COVID-19 yang umum sama yang varian Delta ini? Kalau yang COVID umum, secara umum itu biasanya memang ada batuk kering, terus kemudian tenggorokan sakit, sesak nafas, kemudian demam, menggigil, kelelahan, dan juga hilangnya kemampuan untuk merasa dan membau ya. Nah, sementara untuk yang varian Delta ini sebenarnya gejala umumnya tuh sama dengan yang tadi, yang umum tadi, cuman ada tambahannya nih. Tambahannya itu adalah ada gejala sakit perut, terkadang ada diarenya juga, terus kemudian hilangnya nafsu makan, mual, muntah, terus ada ruam-ruam juga, nyeri sendi, dan bahkan ada yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Nah, jika sahabat atau teman-teman ada yang merasakan gejala tersebut, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah jangan panik. Kita tuh perlu bersikap tenang agar bisa jernih merasakan gejala-gejala ini tuh, ataukah betul merupakan gejala-gejala yang mengarah ke COVID, atau hanya merupakan gejala dari coronaphobia. Coronaphobia itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan gejala-gejala psikosomatis yang mana mirip ya sama gejala-gejala yang ada di COVID. Hal ini tuh bisa terjadi karena disebabkan adanya rasa stres, cemas, dan panik yang terlalu berlebihan. Cemas, stres, dan juga rasa panik yang berlebihan itu berhubungan erat dengan emosi, dan emosi itu adanya di bagian otak yang bernama amigdala. Nah, di amigdala ini ketika dipenuhi dengan rasa cemas yang berlebihan, maka dia akan berada pada situasi yang standby terus-menerus ya, siap gitu ya, siaga, sehingga dia akan merasa sangat sensitif sekali terhadap perubahan apapun yang terjadi pada tubuh, meskipun itu perubahannya sangat kecil. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa adanya gejala psikosomatis. Nah, teman-teman, jika merasakan ada gejala, perhatikan lagi dengan seksama. Ada gejala lain nggak yang menyertai, yang memang merupakan rentetan dari gejala COVID-19 gitu ya? Nah, jika ada gitu teman-teman ngerasa, coba dibawa istirahat dulu sebentar, istirahat yang cukup, kemudian menghindar dari berbagai macam informasi tentang COVID yang bisa membuat
kecemasan ya secara berlebihan, dan lihatlah setelah melakukan istirahat tersebut apakah gejalanya masih ada. Biasanya nih kalau yang memang itu merupakan gejala psikosomatis dari coronaphobia, gejala-gejala tersebut akan hilang dengan seiring terpenuhinya waktu istirahat yang cukup dan menghindar ya dari pemberitaan yang membuat cemas. Nah, itu biasanya kalau sudah istirahat cukup akan hilang. Tapi jika gejalanya tidak juga hilang, malah semakin parah gitu ya, berarti kita harus mengambil sebuah tindakan untuk mencari informasi yang bisa membantu kita. Nah, biasanya nih teman-teman, di tingkatan RW itu sudah terbentuk Satgas COVID yang memang ditugaskan untuk memantau ya perkembangan COVID di wilayahnya masing-masing. Kita bisa meminta bantuan kepada mereka untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil kalau misalnya memang gejalanya itu terus berlanjut. Jika terkonfirmasi positif, apa yang harus dilakukan ya? Nah, teman-teman, ketika seseorang berada pada posisi terkonfirmasi, sesungguhnya seseorang ini sedang berada pada sebuah situasi personal yang mungkin tidak didapatkan pada situasi yang lain. Nah, karena gejala itu tuh cuma dirasakan secara personal ya, maka itu sangat besar kemungkinannya untuk membuka kontak batin yang lebih mendalam dengan Sang Maha Pencipta. Nah, penanganan secara psikospiritual itu bisa menjadi pilihan nih teman-teman untuk dapat melewati kondisi yang sulit itu ya. Sebab penanganan dalam bentuk pengadaan obat-obat dan juga perawatan itu sudah dilakukan oleh petugas yang berwenang biasanya. Kalau misalnya teman-teman harus isoman atau isolasi mandiri, biasanya yang akan memantau adalah Satgas COVID-nya. Sementara kalau memang membutuhkan perawatan, maka akan dipantau oleh tenaga kesehatan yang memang bertugas atau berwenang gitu ya untuk mengadakan pemantauan. Nah, tapi yang suka luput itu adalah penanganan secara aspek psikis, di mana aspek ini tuh sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menanganinya itu adalah diri kita sendiri. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjalankan terapi psikospiritual ini. Pertama adalah dengan berdoa teman-teman, karena sebagai seorang yang beriman, kita memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa bumi ini, alam semesta ini beserta isinya itu, termasuk diri kita ya, berada dalam genggaman Tuhan Yang Maha Esa atau Allah gitu ya. Nah, kita juga menyadari bahwa tidak ada yang dapat memberikan pertolongan dengan kekuasaan yang sangat luas selain Allah itu sendiri. Makanya saat seperti ini tuh berdoa dengan penuh kesungguhan itu dapat memberikan semacam ruang untuk menjadi lebih tenang gitu ya. Lalu selanjutnya dengan mentafakuri tentang makna hidup dan juga serentetan peristiwa yang pernah kita alami gitu ya, dengan merefleksikannya kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis. Soalnya di dalam keduanya itu kita bisa menemukan banyak sekali hikmah yang bisa kita jadikan penguat ya untuk menjalani masa-masa susah, masa-masa sulit dan masa-masa tak berdaya seperti sekarang ini gitu loh. Langkah selanjutnya adalah dengan berzikir nih teman-teman. Selain bisa mengalihkan kita dari rasa sakit yang tidak nyaman gitu ya, berzikir itu juga memberikan energi positif karena dengan melakukan itu kita terkoneksi secara langsung ya dengan Allah, dan hal ini akan membuat kita lebih tenang dan pasrah. Titik pasrah inilah yang akan membentuk atau membangun penerimaan diri, di mana penerimaan diri ini berfungsi untuk menghilangkan rasa cemas yang berlebihan ya, dan jadi bisa lebih positif dalam memaknai keadaan yang sedang kita hadapi. Terakhir, dengan membangun koneksi dengan support system kita seperti keluarga, teman gitu ya, para sahabat, terus juga tetangga, kerabat gitu ya.
atau juga pasien-pasien lain yang mungkin dirawat bersama dengan kita untuk saling memberikan motivasi, dukungan, sehingga kita bisa sama-sama melewati masa berat ini tanpa terasa. Bagaimana jika ternyata kitalah yang merupakan support system bagi mereka yang terkonfirmasi positif? Apa yang harus kita lakukan? Pertama banget, kita tuh harus bersyukur atas kondisi tersebut karena memang Allah masih memberikan kita kesehatan ya, di mana nikmat sehat ini pada situasi pandemi seperti sekarang ini sangatlah mahal. Lalu beri dukungan kepada keluarga, sahabat, tetangga, ataupun kerabat dan juga teman yang terkonfirmasi positif itu dengan memberikan telinga kita, menampung juga apa saja yang mereka rasakan ketika mereka menghadapi situasi ini ya teman-teman. Terus kemudian hindari sebisa mungkin untuk bertanya kenapa bisa terjadi, tertularnya di mana, apa penyebabnya, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang justru malah terkesannya menyudutkan mereka. Sebenarnya jika kita memberikan telinga dan hati kita untuk merasakan secara tidak langsung, sebenarnya kita malah justru akan bisa tanpa diminta belajar dari kisah mereka ya ketika menghadapi ini semua. Selain itu, kita juga bisa backup mereka dengan mengirimkan persediaan makanan, vitamin, dan juga asupan imunitas yang lain, mengingatkan kondisi mereka itu nggak bisa keluar rumah ya, dan juga mereka nggak bisa sering-sering menyiapkan makanan karena kondisinya memang yang lemah gitu ya. Jadi bantuan dari kita itu pasti akan sangat membantu mereka sekali, terutama dalam hal menyiapkan keperluan untuk makannya. Kita juga bisa menghibur mereka dengan memberikan informasi tentang hal-hal yang positif dan juga menyenangkan, sehingga itu akan meningkatkan semangat mereka untuk berjuang untuk sembuh gitu. Dan sebagai pamungkasnya teman-teman, kita juga bisa turut mendoakan kesembuhan mereka agar mereka segera dijauhkan ya dari virus tersebut. Mereka bisa kembali lagi pulang berkumpul bersama kita dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah sahabat, apapun dukungan yang kita berikan itu sangat berarti bagi mereka yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini dalam tubuh mereka ya. Maka itu jangan berhenti untuk berikan dukungan apapun semampu kita, dan juga tetap menjalankan prokes 6M, yaitu memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga pola hidup sehat dan imunitas sebagai aksi kepedulian kita untuk memutus mata rantai penularan dan juga penyebaran COVID-19 ini. Jika teman-teman atau sahabat punya pengalaman seputar COVID yang pengen di-sharing, bisa terus di komen ya, silahkan sharing. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari pengalaman teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.